Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan penjelasan materi sistem gerak. Yang mana pada pertemuan pertama itu Ibu sudah menjelaskan bahwa sistem gerak itu ada 3 komponen. Yang pertama itu tulang, persendian, dan otot. Dan penjelasan yang kemarin juga Ibu sudah menjelaskan mengenai tulang. Ayo siapa yang ingat tentang tulang? Ya, tulang merupakan alat gerak pasif dan juga sebagai pelekat otot. Nah, untuk hari ini kita akan menjelaskan komponen selanjutnya yaitu persendian. Untuk KI, KD, dan tujuan pembelajarannya bisa dibaca di slide ya. Persendian. Ada beberapa komponen penunjang persendian, di antaranya satu, ligamen, merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Yang kedua, yaitu kapsul sendi, lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membuat persendian. Yang ketiga, cairan sinovial, merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada kapsul sendi. Dan yang terakhir yaitu tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di gambar ya, yang tulang rawan sendi ini yang berwarna putih, terus kapsulnya yang di bagian luar ini, itu. Dan bisa dilihat seterusnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian sendi dan tipe-tipe sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi, tulang itu dihubungkan oleh sendi. Adapun tipe-tipe sendi. Sendi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, sinartrosis, merupakan sendi mati, yang mana persendian ini tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Dan ada 2 jenis. Yang pertama, sikondrosis, sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya lempeng sementara yang terletak di antara epifisis dengan diafisis pada tulang panjang anak-anak. Dan yang kedua yaitu sinfimbrosis, merupakan sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu diartrosis atau sendi yang bebas gerakannya. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi yang gerakannya bebas atau segala arah, contohnya hubungan tulang lengan dan bahu. Yang kedua sendi engsel, merupakan sendi gerakannya satu arah, contohnya sikut dan lutut. Yang ketiga sendi putar, merupakan sendi yang menimbulkan gerakan memutar, contohnya pergelangan tangan, kaki, dan persendian antara tulang atlas dengan dasar tulang tengkorak. Terus yang keempat, sendi luncur, merupakan sendi yang gerakannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Contohnya persendian antara tulang dada dan tulang belikat. Lalu yang kelima, sendi pelana, yaitu gerakannya dua arah, ibu jari karpal dan metakarpal. Dan yang terakhir yaitu sendi geser, merupakan sendi yang gerakannya menggeser. Contohnya antar tulang pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Dan yang terakhir tipenya yaitu amfiatrosis atau gerakannya itu terbatas. Merupakan sendi dengan pergerakan terbatas. Jenis-jenisnya itu ada simfisis, merupakan sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut, contohnya sendi antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Yang kedua yaitu sindemosis, merupakan sendi yang dihubungkan jaringan ikat serabut dengan ligamen, contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam sendi bisa dilihat di gambar di slide ini ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan-kelainan sendi. Di sini ada 3 kelainan. Yang pertama yaitu dislokasi, merupakan kelainan akibat keluarnya
bongkol sendi dari mangkol sendi. Yang kedua yaitu terkilir, merupakan akibat dari gerakan sendi yang tidak biasa atau gerakan secara tiba-tiba. Biasanya ini terjadi saat kita olahraga, kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Terus yang terakhir yaitu artritis atau radang sendi. Biasanya ini mengakibatkan rasa sakit dan kadang terjadi perubahan pada tulang. Jadi dia itu akan mengakibatkan perubahan terhadap tulang. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan Ibu tentang sendi. Kita akan lanjut penjelasan mengenai otot.